Masya Allah, apa itu? Pernahkah kamu melihat sesuatu yang secara logika tidak mungkin ada, dan saat kamu mencoba membuktikan bahwa itu hanya perasaan, justru disitulah ketakutan yang sebenarnya dimulai. Karena malam ini kita akan membahas kisah seorang wanita yang mengikuti sesuatu di dalam rumahnya sendiri dengan satu keyakinan bahwa dia masih sendirian. Sampai akhirnya ia menekan saklar lampu dan menyadari tidak semua yang menghilang benar-benar pergi. Penampakan itu terlihat jelas, tapi menghilang saat lampu kamar mandi dinyalakan. Awalnya hanya malam biasa. Seorang wanita pulang ke rumahnya. Langkahnya pelan, tubuhnya lelah seperti hari-hari yang lain. Namun saat pintu dibuka, ada sesuatu yang terasa berbeda. Rumah itu terlalu sunyi, bukan sekadar sepi, tapi sunyi yang terasa hidup. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang menunggu. Masya Allah, apa itu? Wanita itu melangkah masuk, dan di sanalah ia melihatnya. Ya Allah, apa itu ya Allah? Ya Allah, Mama. Sebuah sosok berdiri di pinggir pintu tanpa daun, diam, tidak bergerak. Gaunnya putih tapi kotor, seperti kain yang sudah lama terendam waktu. Rambutnya panjang, sangat panjang, menutupi seluruh wajahnya. Tidak ada mata yang terlihat, tidak ada wajah. Namun ada satu hal yang pasti. Sosok itu sedang memperhatikannya. Tubuh wanita itu Masya Allah, langsung menegang. apa itu? Dingin merambat dari tengkuk, turun ke punggung, dan tanpa sadar bibirnya bergetar. Masya Allah, refleks kalimat suci yang biasa keluar dari seorang muslim. Masya Allah, apa itu? Innalillahi. Ketika melihat sesuatu yang melampaui logika. Dan saat itulah sosok itu bergerak pelan, seperti tidak nyaman, seperti terganggu. Langkahnya menjauh, masuk ke dalam rumah yang gelap. Tidak ada suara kaki, tidak ada gema, hanya perpindahan bayangan dalam kegelapan. Wanita itu diam beberapa detik, logikanya berteriak untuk pergi. Tapi hatinya justru tertarik. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu ponselnya. Cahaya kecil itu menjadi satu-satunya pelindung. Dan ia mulai mengikuti. Lorong rumah itu tidak panjang. Namun, malam itu terasa seperti tidak berujung. Cahaya ponsel hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. Sisanya ditelan gelap. Udara terasa berat, seperti menekan dada. Dan hanya ada satu suara, detak jantungnya sendiri. Duk, duk, duk. Semakin cepat, semakin keras. Wanita itu mencoba memanggil, "Mama." Suaranya pelan, bergetar. Tidak ada jawaban. Ya Allah, apa itu ya Allah? Ya Allah, Mama. Ia mencoba lagi. Siapa itu? Mama tetap hening. Tidak ada respon. Tidak ada kehidupan. Hanya dirinya. Dan sesuatu yang terus berjalan di depan. Mulutnya mulai berkomat kamit, menyebut nama Allah berulang-ulang. Seperti menggenggam sesuatu yang tidak terlihat. Namun, sosok itu tetap bergerak. Ma. Mama. Tidak pernah menoleh. Tidak pernah Ya Allah. berhenti. Ya Allah.
seolah memang ingin diikuti. Atmosfer malam itu berubah, seolah-olah waktu melambat. Udara menjadi dingin, dan dunia terasa berhenti. Yang tersisa hanya detak jantung dan suara napas yang mulai tidak teratur. Akhirnya, sosok itu berhenti di depan kamar mandi. Pintu terbuka, gelap pekat, tanpa cahaya, dan tanpa ragu, sosok itu masuk ke dalamnya, menghilang. Begitu saja, wanita itu berdiri di ambang pintu. Tangannya gemetar, cahaya ponsel diarahkan ke dalam. Dinding lembab terlihat samar. Bayangan bergerak, tapi tidak jelas. Naluri terakhirnya berkata, "Jangan masuk." Namun, ia tetap melangkah. 1 langkah, 2 langkah, masuk ke dalam kamar mandi. Itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tidak ada sosok gaun putih, tidak ada rambut panjang. Hanya kamar mandi biasa, WC di sudut, ember dan gayung. Dan cahaya kecil dari ponselnya yang terasa semakin lemah. Wanita itu terdiam. Pikirannya menolak kenyataan. Dia jelas melihatnya masuk dengan napas yang tidak stabil. Ia menguatkan diri untuk membuktikan bahwa ini semua hanya kesalahan mata. Perlahan, Kalau kalian nggak percaya, tangannya meraba dinding, mencari saklar. Jarinya menemukan tombol kecil itu, dan dalam satu tarikan napas, klik lampu menyala. Ruangan langsung terang benderang. Tidak ada sudut gelap, tidak ada bayangan tersembunyi. Semuanya terlihat jelas, terlalu jelas. Dan justru disitulah ketakutan itu mencapai puncaknya. Karena Mama, mana ya Mama? tidak ada apa-apa, tidak ada makhluk hidup, tidak ada sosok misterius, tidak ada siapa-siapa. Hanya dirinya sendirian di dalam ruangan yang tadi jelas dimasuki sesuatu. Wanita itu tidak bergerak, matanya kosong, napasnya tertahan. Dan perlahan, sebuah kesadaran mulai muncul bahwa mungkin yang ia lihat tadi bukan ilusi, dan mungkin yang menghilang itu tidak pernah benar-benar pergi. Ada orang di kamar mandi. Sejak malam itu, Mama, wanita tersebut tidak pernah lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Karena ia tahu satu hal, bahwa ada sesuatu yang bisa muncul, dilihat, diikuti, lalu menghilang, tanpa jejak, dan yang lebih mengerikan. Ia tidak tahu, apakah malam itu ia benar-benar mengikuti sesuatu, atau justru sesuatu itu yang sedang menuntunnya. Dan kini pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang dia lihat, tapi apa sebenarnya yang ingin ditunjukkan oleh makhluk itu. Apakah mungkin sosok tersebut hanyalah arwah penasaran yang mencoba memperlihatkan tempat di mana jasadnya disembunyikan, terkubur, diam, tepat di bawah lantai kamar mandi itu, tanpa pernah diketahui, tanpa pernah didoakan, atau mungkin jauh sebelum rumah itu berdiri, tempat itu pernah menjadi sebuah makam yang kemudian dilupakan, diratakan, dan dibangun
tepat di atasnya. Jika itu benar, maka apa yang dilihat wanita itu bukan sekadar penampakan, melainkan sebuah petunjuk, sebuah isyarat sunyi bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Bahwa ada jasad yang ingin dipindahkan, yang ingin dikembalikan, dan yang mungkin hanya ingin diperlakukan dengan layak. Namun, semua itu kembali kepada satu kalimat yang tak pernah berubah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui kebenaran di balik semua ini. Dan untuk kamu yang menyaksikan cerita ini, jangan biarkan rasa takut menguasai dirimu. Karena ketakutan bukan hanya soal apa yang kita lihat, tapi tentang seberapa kuat keyakinan kita. Semakin tipis keyakinan seseorang, semakin mudah ia dikuasai oleh bayangan. Namun ketika hati tetap terikat pada Yang Maha Esa, maka bahkan dalam gelap sekalipun, kita tidak benar-benar sendiri. Tapi ingat, tidak semua yang terlihat harus didekati dan tidak semua yang menghilang berarti telah pergi, karena bisa saja malam ini di tempat yang paling sepi di rumahmu ada sesuatu yang sedang menunggu untuk kamu sadari.